Selamat malam, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Selama 60 menit ke depan, saya Reni Arumsari akan menemani Anda dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Pemirsa, 3 pemuda melakukan aksi pencurian belasan sisir pisang di kota Depok, Jawa Barat. Aksinya berhasil terekam CCTV. Dari rekaman CCTV, 3 pemuda bonceng 3 menggunakan motor mendatangi salah satu lapak pedagang di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat. Satu pelaku mengawasi situasi sekitar, 2 pelaku mengambil pisang yang berada di lapak pedagang pisang. Menurut Reza, pemilik lapak pisang, dirinya baru mengetahui peristiwa tersebut saat datang ke lapak untuk berjualan dan mendapati pisang dagangan yang sudah tidak tersisa. Di situ semua ya? Seperti apa sih, Bu? Ya, kita kurang tahu juga ya Mas silangnya gimana, cuman pagi-paginya kita lihat pisangnya udah pada kosong itunya. Cantolannya udah pada kosong. Berapa banyak? 18 sisir. 18 sisir. Iya. Itu memang pisangnya ditaruh di depan ya? Iya, dari situ dari dulu udah berapa tahun? Udah hampir berapa tahun sih ya? Nah, ini baru yang pertama? Baru yang pertama. Atau sebelumnya pernah nggak? Pelaku membawa kabur 18 sisir pisang dan pemilik lapak pisang mengalami kerugian hingga ratusan ribu rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Tim Sat Narkoba Polresta Bogor Kota menggerebek sebuah kamar apartemen yang menjadi tempat produksi narkoba jenis tembakau sintetis di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor. Polisi menyita 12 kg tembakau sintetis siap edar. Satreskrim Polresta Bogor menggerebek kamar apartemen di kawasan Dramaga, Kabupaten Bogor. Petugas berhasil mengamankan 1 orang pelaku beserta tembakau sintetis dan perlengkapan produksi sebanyak 12 kg. Udah jadi. Turun. Nah. Pengungkapan kasus ini bermula saat petugas meringkus seorang kurir narkoba di kawasan C4 Kota Bogor. Dari pengembangan, petugas akhirnya melakukan penggerebekan sebuah kamar apartemen yang dijadikan tempat produksi sejak 2 bulan lalu. Di apartemen tersebut kami mendapatkan barang bukti narkotika jenis tembakau sintetis kurang lebih 12,5 kg. Petugas masih mengembangkan kasus ini dengan memburu bandar besar yang memasok bahan baku kepada para pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Hujan deras mengakibatkan sejumlah ruas jalan ibu kota tergenang air, salah satunya di Jalan Ciledug Raya, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Meski ketinggian air mencapai hingga 50 cm, puluhan kendaraan roda 2 tetap nekat menerobos genangan hingga mengalami mati mesin. Genangan air setinggi 40 hingga 50 cm terjadi di Jalan Ciledug Raya, perempatan Seskoal, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Senin siang. Selain disebabkan hujan deras yang terjadi di kawasan tersebut, saluran air yang tak mampu menahan banyaknya debit air hujan memperparah genangan. Meski genangan cukup tinggi, sejumlah kendaraan nekat menerobos. Akibatnya, puluhan kendaraan roda 2 yang memaksakan kendaraan yang melintasi genangan mengalami mati mesin. Banjir, gara-gara banjir. Lewatin banjir dari sekolah, banjir dari apa? Motornya mogok. Kira-kira tingginya berapa Bang tadi Bang? 40 ada Bang? 40 kayaknya sih, 40 cm. Akibat genangan tersebut, arus lalu lintas Kebayoran Lama menuju Cipulir maupun sebaliknya sempat mengalami kemacetan. Petugas suku dinas sumber daya alam menyediakan 2 mesin pompa air untuk menyedot genangan air. Dari Jakarta, Helmi Seyangbati, iNews melaporkan. Ya, hujan deras yang mengguyur kawasan Jakarta pada Senin siang menyebabkan permukiman warga Pondokarya, Mampang, Jakarta Selatan tergenang air setinggi 50 cm. Meski aktivitas warga di lokasi menjadi terganggu, namun sebagian bocah justru menikmati banjir tersebut.
Sejumlah bocah menikmati genangan air setinggi 50 cm di permukiman warga Pondok Karya, Mampang, Jakarta Selatan. Senyum ceria para bocah terlihat saat mereka bermain bersama dengan memanfaatkan palang portal. Diketahui hujan deras mengguyur kawasan Jakarta selama setengah jam, menyebabkan Kali Mampang meluap hingga permukiman warga kebanjiran. Jam 2-an. Langsung gede aja hujannya. Jadi ya biasa sih kalau hujan banjir kan. Nah, langsung masuk aja ke warung. Udah ada banjir langsung masuk. 2 jam aja udah. Kalau hujan banjir. Agar tempat tinggal tak lagi banjir, warga berharap kepada pemerintah melakukan normalisasi kali dan pengerukan kali. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Detik-detik dramatis terjadinya longsor di Garut, Jawa Barat terekam kamera amatir warga. Beruntung bencana longsor yang terjadi di perbatasan Desa Cipangramatan dengan Desa Jayabakti di Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat tidak sampai memakan korban jiwa. Detik-detik terjadinya bencana longsor di perbatasan Desa Cipangramatan dengan Desa Jayabakti di Kecamatan Cikajang, Garut, Jawa Barat berlangsung dramatis. Warga sempat berusaha menghindari material akibat longsor yang berlangsung cepat. Peristiwa yang sempat terekam kamera amatir warga terjadi pada Senin pagi 5 Februari 2024 sekitar pukul 9 waktu setempat. Akibat bencana longsor ini, 2 rumah dan sebuah bangunan pabrik mengalami kerusakan tertimpa material longsor. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam bencana longsor ini. Sebuah mobil box yang terparkir di pinggir jalan tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak 2 pejalan kaki di Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang pejalan kaki mengalami luka yang cukup serius. Sebuah mobil box yang tengah terparkir di pinggir jalan Kedep, Telajung Udik, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, tiba-tiba melaju tanpa pengemudi dan menabrak 2 pejalan kaki. Peristiwa itu bermula saat sang sopir meninggalkan mobil hendak berbelanja di sebuah toko pakaian. Tak lama kemudian mobil box melaju dengan sendirinya tanpa pengemudi, lalu menabrak seorang pejalan kaki dan nyaris menabrak 1 orang lainnya. Korban terpental dan masuk ke kolong mobil, menyebabkan korban mengalami luka yang cukup serius di bagian kaki, tangan, dan wajah. Dibantu petugas dan warga, korban dibawa ke klinik terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Jalan kaki, ya dapat info dari si abang, ya begitu udah, katanya ditabrak kontainer, katanya sih dari supirnya diparkir. Kondisinya terrem. Tapi maju sendiri atau gimana? Katanya maju sendiri. Oh, mungkin remnya belum kali ya? Mungkin, cuma kalau dilihat tuh remnya emang belum. Oh, remnya belum? Iya. Tim unit Gakum Satlantas Polres Bogor langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa CCTV di sekitaran lokasi guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Bengkulu mengevakuasi seekor ular kobra dari dalam rumah warga. Ular dengan bisa mematikan tersebut diketahui pemilik rumah saat akan memasak di dapur. Evakuasi seekor ular kobra yang masuk ke rumah warga di Jalan Beringin, Kelurahan Padang Jati dilakukan petugas damkar dan penyelamatan Kota Bengkulu. Ular masuk ke dapur dan bersembunyi di balik tabung gas 3 kg. Sebelumnya pemilik rumah terkejut saat akan memasak karena mendapati ular dengan bisa mematikan ini berada di dekat tabung gas. Karena khawatir dan dapat membahayakan, pemilik rumah kemudian menghubungi petugas damkar. Dengan tongkat khusus, petugas akhirnya berhasil menangkap kobra dengan panjang sekitar 1 meter. Pemilik rumah mengapresiasi kesigapan petugas damkar yang merespon cepat laporan warga dan langsung datang ke lokasi meski dihubungi pada pagi hari menjelang subuh. Selanjutnya ular kobra diamankan ke Mako Damkar sebelum dilepas liarkan ke habitatnya. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi rumah pemulihan Waste for Change, jasa profesional pengelolaan sampah di kawasan Pedurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Dalam kunjungannya, Ganjar bersama warga membahas soal pengelolaan sampah yang berpotensi menjadi ekonomi sirkular dan meminimalisir penyebab bencana akibat sampah. Kunjungan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo ke Waste for Change, perusahaan jasa profesional pengelolaan sampah di kawasan Pedurenan, Kota Bekasi, Jawa Barat, disambut antusias dari para pelaku sektor informal persampahan. Bahkan Ganjar menyempatkan diri berdialog dengan para pemulung dan ibu-ibu penggerak bank sampah untuk membahas persoalan sampah di Indonesia. Sejumlah strategi dan teknologi yang diinisiasi Waste for Change menjadi solusi dari permasalahan sampah yang berkepanjangan. Ganjar juga mengapresiasi Waste for Change serta para penggerak lingkungan yang telah menyelamatkan sampah lebih dari 10.000 ton sehingga bernilai ekonomi serta mencegah pencemaran lingkungan. Saya kira ini contoh yang cukup bagus yang bisa kita tunjukkan kepada publik. Prakteknya sudah terjadi sejak tahun kapan itu? Kami dari 2015. 2015 mereka sudah mengelola. Kalau kemudian ini bisa diberikan kepada masing-masing RW, saya kira mereka akan bisa menyelesaikan persoalan sampah dari awal. Dan ini butuh edukasi, tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi contoh ini adalah contoh terbaik yang saya kira tinggal mereplikasi aja. Momentum ini pun menjadi sebuah kolaborasi dan komitmen Capres nomor urut 3 untuk berkontribusi memperbaiki ekosistem persampahan di Indonesia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Galuh Pandu, Dede Rudi, iNews melaporkan. Capres nomor urut 3 Mahfud MD mengunjungi pondok pesantren dan menemui ribuan santri di Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mahfud mengajak para santri untuk menjadi generasi berkualitas serta sukses yang bisa memberi sumbangsi positif bagi bangsa dan negara. Cawapres Mahfud MD menggelar silaturahmi dengan pengasuh Ponpes Sirul Kholil, Kiai Haji Mukhtafi Askal, beserta para santrinya di Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan. Ramah-tamah ini berlangsung penuh keakraban. Bagi para santri dan simpatisan, Mahfud MD sudah dianggap saudara sesama orang Madura. Di hadapan para santri, Cawapres Mahfud memberikan motivasi dan keyakinan bahwa mereka bisa menjadi manusia sukses, termasuk menjadi generasi unggul. Tapi kan bisa polanya rajin ajar melolo, terus hari ini sukses sarana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Yang penting Semoga nular, Pak. banyak berdoa lalu berjuang, ikuti kata-kata atau petunjuk kiai. Diajak keluarganya, tetangganya, ustadznya, gurunya, semuanya untuk mencoblos memilih 03, memenangkan 03. Siap? Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Sementara ribuan warga Cianjur mendeklarasikan dukungannya untuk Prabowo Gibran. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengunjungi kediaman Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Dalam pertemuan ini, Gibran yang didampingi Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan rasa terima kasih telah disambut dengan baik. Selain itu, anak sulung Presiden Joko Widodo ini mengapresiasi SBY yang bersedia mendukung pasangan calon nomor urut 2 selama kampanye di sejumlah wilayah. Meski tidak menjelaskan secara rinci, Gibran mengaku mendapatkan masukan dari SBY terkait sejumlah permasalahan global ke depan dan pertumbuhan ekonomi. Sementara ribuan massa dan simpatisan di Cianjur, Jawa Barat mendeklarasikan kemenangan Prabowo Gibran. Tim Kemenangan Nasional Prabowo Gibran yakin akan memperoleh 60% suara di Jawa Barat. Selain itu, penguatan UMKM menjadi salah satu fokusnya untuk penciptaan lapangan kerja.
pada konsolidasi menuju tahap akhir pencoblosan 14 Februari. Karena kami punya optimisme yang kuat, kepercayaan masyarakat Cianjur insya Allah bisa didapatkan kembali untuk Prabowo Gibran dan Partai Gerindra. Ribuan relawan ini akan bergerak dari pintu ke pintu untuk mensosialisasikan program dari Prabowo Gibran. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Pemirsa, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, 6 anggota KPU lainnya diberi sanksi peringatan keras. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP menyatakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari terbukti melanggar kode etik dan pedoman pemilu terkait tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Hasyim Asyari dijatuhkan sanksi peringatan keras terakhir. Sementara 6 komisioner KPU yakni Agus Melas, Idam Kolik, Yulianto Sudrajat, M. Afifuddin, Parsadan Harahap, dan Betty Epsilon dijatuhkan sanksi peringatan keras. Terdapat 4 laporan yang memperkarakan pendaftaran Gibran ke KPU sebagai cawapres pada 23 Oktober 2023 lalu. Para pelapor menilai KPU seharusnya mengubah PKPU terlebih dahulu terkait syarat usia capres-cawapres usai keluarnya putusan MK. Penetapan Gibran sebagai cawapres oleh KPU ditinjau dari segi hukum bisa dikatakan cacat hukum. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari menjawab putusan DKPP yang memutus dirinya melanggar etik hingga memberi sanksi peringatan keras terakhir. Sementara Bawaslu menilai putusan DKPP merupakan personal dari penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU. KPU itu posisinya selalu sebagai terlapor, termohon, tergugat, dan juga teradu. Nah, karena saya sebagai teradu, maka saya mengikuti proses-proses persidangan di DKPP. Ketika ada sidang diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban, keterangan, alat bukti, argumentasi sudah kami sampaikan. Putusan DKPP itu akan berkaitan dengan pribadi dari penyelenggara pemilu. Jadi seharusnya tidak mempengaruhi putusan lembaga ya. Proses yang telah dilakukan itu yang disalahkan itu penyelenggara atau KPU. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Turut menjaga kesehatan masyarakat serta meringankan ekonomi rakyat kecil menjadi komitmen dan perjuangan Partai Perindo. Program Bazar Murah dan Cek Kesehatan Gratis kali ini digelar di Kelurahan Sangyang, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten. Ratusan masyarakat tampak antusias mendatangi bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar para caleg Partai Perindo untuk warga di Kelurahan Sangyang, Kecamatan Priok, Kota Tangerang. Program yang dihadiri langsung Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat karena membantu meringankan beban rakyat kecil. Oh, ada bazar, terus ada cek kesehatan, ya dapat bagi-bagi minyak, beli 5.000. Gratis. Dikasih obat, Bu? Kasih obat, kasih vitamin. Terima kasih kepada Bapak Haritanu dan Ibu Ignita. Udah, semoga sukses ke depannya. Kehadiran Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo mendapat sambutan hangat para warga. HT juga menyapa warga dan mengenalkan para caleg Partai Perindo yang akan berjuang mewujudkan kesejahteraan. Bakti sosial ini merupakan rangkaian kegiatan dari Partai Perindo untuk menegaskan kepada masyarakat bahwa perjuangan kami ini
memperjuangkan kesejahteraan rakyat kecil. Kalau kader Partai Perindo duduk sebagai wakil rakyat, tugas mereka satu yang paling utama, memperjuangkan kesejahteraan mereka. Partai Perindo adalah untuk melayani masyarakat untuk kesejahteraan Indonesia. Tentu di sini kita mengadakan bazar dan pengecekan gratis itu merupakan salah satu langkah Perindo, program Perindo untuk melayani masyarakat. Apalagi pada saat wakil-wakil yang duduk di parlemen lebih maksimal lagi membantu kesejahteraan rakyat karena bersinergi dengan eksekutif. Program bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis menjadi simbol perjuangan Partai Perindo serta kesungguhan dalam mendukung pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Mahfud pada Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Partai Perindo terus bergerak membantu rakyat kecil. Kali ini para caleg Partai Perindo menggelar bazar murah dan pengecekan kesehatan gratis di Tanjung Priok yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP Kartini Perindo, Liliana Thanusudibyo. Iringan musik rebana dari warga Kampung Bahari, Tanjung Priok menyambut kedatangan Ketua Umum Kartini Perindo yang juga caleg DPR RI Dapil Jakarta II, Liliana Thanusudibyo. Bersama dengan caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 3, Michael Victor Sianipar, Liliana menggelar bazar murah untuk warga. Sedikitnya, 1.000 paket minyak goreng yang dijual seharga Rp5.000 per liter ludes diserbu warga. Selain sembako murah, warga juga dapat melakukan pemeriksaan kesehatan gratis untuk deteksi dini penyakit. Jadi kita harus menolong mereka, terutama mereka yang sudah tua. Mereka tidak mungkin ke puskesmas jauh-jauh. Jadi kami mendatangin mereka untuk supaya ada cek kesehatan gratis di sini, dan antusias mereka sangat luar biasa karena kesehatan itu adalah nomor 1. Kita melihat di sini lingkungannya itu di bawah kolong tol, kiri kanannya gubuk-gubuk, masih banyak perkampungan yang sangat padat. Jadi kami berharap supaya masyarakat di sini juga bisa ekonominya terbantu dan juga punya kesadaran terkait dengan kondisi kesehatannya. Dalam kesempatan ini, Liliana juga menyerap aspirasi masyarakat serta memberikan sosialisasi cara melakukan pemilihan suara di TPS dan mengajak masyarakat untuk tidak golput. Ya terutama kalau masalah keluhan ya terutama masalah lapangan kerja lah. Itu paling utama lapangan kerja. Ya mungkin kalau untuk pekerjaan yang ini bisa buat UMKM ditingkatkan lagi untuk membantu masyarakat kecil terutama. Dalam kunjungan ini, Liliana Thanusudibyo juga melakukan peninjauan ke sekolah Pondok Domba Kampung Bahari serta memotivasi para siswa untuk rajin menuntut ilmu demi masa depan yang lebih baik. Dari Jakarta, Elsa Casey Daman Wicaksono iNews melaporkan. Body rafting di Green Canyon, Pangandaran, Jawa Barat. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, menelusuri Sungai Cijulang yang terletak di Pangandaran, Jawa Barat seru dan mengasihkan. Jika penasaran seperti apa, ikuti saja keseruan Albert Sultan dan Atia saat body rafting di Cukang Taneh atau Green Canyon. Wow, this is it. Radikals, kita sudah sampai di garis start ya. Iya, start pointnya ya. Akhirnya gue akuin jernih banget. Jernih banget dan hijau. Hijau. Sesuai nama namanya. Oke. Ya kan, Green Canyon. Gimana Kang, kita langsung mulai dari mana? Kita masih turun sedikit lagi bawah. Oke. Kita start dari bawah. Kita langsung nyebur. Langsung nyebur. Ya udah, bareng tahan. Udah keringetan soalnya. Ya. Oke. Travel Addict. Tanpa batas. Sebelum memulai kegiatan body rafting, gue dan Atia harus mengikuti safety talk dan pemanasan dulu di pelataran Lui Panjang nih, Tradikers. Body rafting dimulai dengan formasi kereta, Tradikers. Lo bisa lihat sendiri Tradikers, airnya itu jernih banget, bersih banget. Ini gue demen nih, kan di setiap tempat itu dia ada khasnya masing-masing. Nah, kalau ini Green Canyon
Airnya itu hijau Tosca. Tetap tiduran. Oh, jalan. Widih, asik banget. Segar benar Tradikers. Iya Bern, mengasyikan banget pokoknya. Tradikers, selain menyusuri sungai Cijulang, ada spot cliff jump yang namanya Curug Janggala. Spot cliff jump ini memang tidak terlalu tinggi Tradikers, hanya sekitar 2 meter aja. Ya, hitung-hitung sebagai pemanasan untuk lompat Bern. Karena masih banyak nih spot lompat di depan sana. Travel Addict, tanpa batas. Tradikers, titik finish body rafting di Cukang Taneuh atau Green Canyon hampir saja selesai. Namun sebelumnya cliff jump di batu payung setinggi kurang lebih 7 meter dilalui dulu nih. Ya Allah, kenapa gue deg-degan banget ya? Gue yang lihat juga deg-degan jadinya. Gue yang lihat ya, kita yang lihat juga deg-degan jadinya. Ayo. Travel Addict, tanpa batas. Travel Addict, tanpa batas. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pemirsa, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan QRIS berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap dapat diakses di mncpeduli.org. Saya Reni Arumsari pamit undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.